Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204 sampai 206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan rahasia zahir batin dari firman-Mu. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkan dengan sesama, dengan jiwa, lahu, padanya Al-Qur'an, wa ansitu, dan diamlah. Diam, tadabbur, merenungi maknanya, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Dirahmati Al-Quran, disentuh hatinya, merinding, bergetar, bercucuran air mata, dan terkadang yang tidak paham jadi paham. Allamal insana ma'lam ya'lam. Apalagi kalau membaca atau dibacakan dengan umi, dengan rendah hati, dengan kosong, dengan merasa bodoh. Jangan dibatasi ilmu Allah, ayat Allah dengan ilmu kita sekarang. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmu ayat-ayat Allah tidak mampu ditulis dengan tinta air laut yang ada di muka bumi ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kalau ingin zikir kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita disentuh Allah, terkesan, menyenangkan, wa qurratu aini fis shalah, maka menurut ayat ini syaratnya 5. Syaratnya adalah 5. Yang pertama adalah sebutlah nama Tuhanmu dari jiwa. Zikir dengan jiwa, baca Al-Quran dengan jiwa. Kemudian gerakan sholat dari jiwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Yang kedua, tadarru'an, rendah hati. 3, wa khifatan, rasa takut. 4, wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, tidak dengan suara keras. 5, wala takum minal ghafilin, tidak boleh melamun, lalai, mengantuk dan tidur. Kalau syarat 5 ini kita penuhi, pasti zikirnya berkesan, baca Al-Qur'annya berkesan, sholatnya berkesan. Kenapa ada kesan? Ada sentuhan Allah atasnya, kalau enggak bawahnya, Masudin. Hadis qudsi, respon Allah lebih cepat. Jenengan yakin bahwa Allah itu ada? Yakin. Kalau Allah itu ada ketika sholat, kok berani ngantuk di dalam sholat? Kok berani ngantuk ketika zikir? Kok berani cepet-cepetan dan asal-asalan? Kalau ada lo ya, Bu, kalau ada lo ya.
Jenengan itu dompetnya ada uang, tidak ada uang, itu gaya melakukan siji enggak? Siji ngomongnya cetar. Temannya langsung bilang ketoro duit ya kayak. Tapi kalau duit titik biasanya khusyuk gitu. Melakukan dunu nemu duit recehan sisa. Ya Allah. Ada dan tidak ada sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Kalau jenengan tidak yakin Allah itu merespon, berarti kita melanggar ayat fazkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Mengingat dan diingat. Bu Anis, kita ini zikirnya mengingat apa melamun? Enggak, ngantuk, turu, ngiler. Enggak punya adab. Ngaji kayak gini ini diawasi Allah enggak? Enggak kayaknya, enggak. Yang diawasi Allah hanya ustadz. Silakan cari tempat yang strategis Bu Tuti. Mojo, nembok, wah mantap. Faida sudah ngopi berapa gelas? Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, seakan-akan langsung Allah yang berfirman. Kita dipanggil, ya bena Adam, wahai anak Adam. In dzakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi. Kalau kamu mengingatku di dalam jiwamu, aku mengingatmu di dalam jiwaku. Jiwa ketemu jiwa, ilmu serat jiwa, jiwa ketemu jiwa. Kabel nyambung karena ada serat dan tembaganya. Kalau tidak ada serat dan tembaganya, walaupun ada kabel tapi tidak nyambung. Kok kayaknya kita seperti itu? Walaupun sholat, tapi kalau dalamnya tidak ada serat dan tembaga, tidak nyambung. Akhirnya lampunya mati. Lihat saya, akhirnya hatinya mati. Kalau hatinya mati, matanya. Saya tadi rakaat pertama baca tentang lampu. Kamiskatin fiha misbah, di dalam kotak ada lampu, di dalam hati kita itu ada lampu yang sering disebut pelita hati. Anta misbahus suduri, engkau ya Nabi bagaikan pelita hati. Nah, pelita hati kita itu sering terang, mati, apa voltasenya turun. Zikir ngantuk berarti voltasenya turun. Semakin turun mati. Semakin mati. Jadi kayaknya jawabnya meyakinkan pengalaman. Yang kita latih adalah zikir dengan jiwa, sholawat dengan jiwa, baca Al-Quran dengan jiwa, gerakan sholat dengan jiwa. Temui Allah di dalam jiwa kita. Karena Allah sendiri berfirman, kalau engkau mengingatku di dalam jiwamu, aku temui di dalam jiwaku. Jiwa ketemu jiwa. Kita yakin kita ini adalah makhluk jasmani dan rohani. Wa in dzakartani fi mala'i dzakartuka fi mala'i khair minhu. Kalau kamu zikir di jamaah, maka aku sebut kamu di dalam jamaah yang lebih baik. Di sini ada riwayat yaitu malaikat. Kita zikir, kita kajian seperti ini,
Allah sambut dengan para malaikatnya. Semoga kita mampu merasakan kehadirannya. Siapa yang mampu merasakan kehadirannya? Bagi orang yang hati jiwanya sadar. Jawab, malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau hatinya bercahaya, cahaya dengan cahaya nyambung. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau yang ngaji, yang zikir ngantuk, tahu enggak? Tahu. Tapi anehnya, merinding. Oh nopo, setan teko. Berarti setan teko kroso besti. Kita ini lebih peka setan apa malaikat? Setan. Berarti kita ini frekuensinya frekuensi setan. Dan lebih besti dengan setan. Ya. Wa in danauta minni sibran danautu minka zira'an. Ketika engkau mendekatiku sejengkal, maka Allah mendekati sehasta. Wa in danauta minni zira'an danautu minka ba'a. Ketika engkau mendekatiku sehasta, aku sedepa. Ini ya, jengkal itu 1 kilan, sehasta itu selengan, sedepa itu begini. Nah, berarti cepat mana kira-kira? Cepat Allah kan? Wa in ataitani tamsi, ketika engkau mendekatiku baru berjalan, ataitu ilaika uharwilu, atau riwayat lain harwalatan. Ketika engkau hambaku mendekatiku baru berjalan, Allah itu sudah berlari. Hadis qudsi ini harus menjadi keyakinan. Keyakinan apa? Ketika kita zikir, sholat, beribadah, itu mendekati. Dan harus mendapatkan didekati. Mendekati dan didekati. Menjauh dan dijauhi. Jenengan ketika didekati itu terasa enggak? Didekati orang itu loh, terasa. Dijauhi, terasa. Suami istri dekat terasa. Suami istri jauh terasa. Terasa. Kenapa Allah mendekat tidak terasa dan kenapa Allah menjauh tidak terasa? Jawabannya karena hati kita membatu. Sampeyan niku gak duwe perasaan. Aku ono gak kroso, aku gak ono gak kroso. Bahasa Arabnya itu wujudu ka'adami. Adanya seperti tidak adanya. Jenengan mau digitukan? Hah? Atau diistilahkan pupuk bawang. Jangan sampai kita menjadi orang adanya seperti tidak adanya. Sampean tersinggung enggak? Ada, tapi dicuekin seperti tidak adanya. Tersinggung? Tersinggung. Apa mana Gusti Allah? Kapon ya. Jiwa kita ini terlalu. Allah wujudun, maha ada. Tapi ketika kita menghadap kepada Allah, seakan-akan Adam. Adam itu artinya tidak ada. Sungguh Bu, ustadznya sekarang ada di sini enggak? Ada, yakin? Double. Allah itu punya sifat wajid wujudun, wujud kita, maha ada. Maha ada. Maha ada ini harus menjadi hakul yakin. Adakan sampai terasa. Diakui dan tidak di kalangan orang awam.
zikir sholatnya, sholawatnya itu sering Allah belum ada dan sering Rasul itu belum ada. Berarti adanya itu baru nyanyian wujud kidambako, baru nyanyi. Wujud itu artinya maha ada. Jenengan itu loh ada, kemudian diberlakukan tidak ada, tersinggung enggak? Tersinggung. Ya sudah, saya menyatakan, karena jenengan mengatakan saya tidak ada, mending saya tidak ada sekalian. Ya. Lagi viral ada seorang tokoh yang mengundurkan diri karena adanya diberlakukan seperti tidak adanya. Saya tidak menyebut golongan. Mengundurkan diri dari pengurus. Karena beliau mengatakan saya adanya seperti tidak adanya, berarti saya tidak dibutuhkan, lebih baik saya mengundurkan diri. Oh, mulai melek, tidak ngerasani titik langsung melek. Ya, tolong dilatih, diriadawi, ditirakati. Seperti apa? Seperti pengertian ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka taroh, beribadah seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tara wa huwa yaraka, kalau kamu tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, yakini Allah melihat, yakini Allah ada. Jadi tahapan itu adakan Allah, adakan Allah. Nanti keberadaannya berupa sentuhan zikir, merinding, bergetar, bercucuran air mata. Lihat saya ngajari yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian nanti tiba-tiba ada pertolongan kun fayakun. Ini af'al. Af'al itu perbuatan Allah. Kalau ada angin berarti ada yang menggerakkan. Kalau ada ngirim kotak ayam bakar, itu mesti dilacak. Ternyata Mas Udin apa? OCD, COD. Aduh COD rek. Mau ngirim kok kon bayar aku ya apa? Itu jamaah yang terlalu itu. Ya Allah. Paham maksudnya itu? Jadi ihsan itu harus dilatih. Kalau kita yakin dilihat, diawasi, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Kalau yakin itu berarti enggak berani main-main. Ya. Nanti kalau sudah terjalin ihsan dan ihsannya itu qorib, dekat, saking qorib, saking karibnya sampai akrobun atau akrab. Kalau semakin akrab, jenengan punya teman akrab enggak? Punya ya? Itu saking terjalinnya sampai enggak diundang. Ternyata teman kita itu punya gawe, itu nyetrum. Saya sering kayak gitu itu. Tiba-tiba datang ke rumah, belum datang itu wajahnya sudah terlintas. Jenengan kalau diberi sesuatu, orangnya itu belanja hari Senin, padahal ngasihnya hari Rabu. Senin itu kan sudah ada niat listriknya, betul? Iya, betul enggak? Ya Allah, tanganku kok gatel ya lapo iki. Ternyata gudiken. Nyetrumnya di tangan, kadang nyetrumnya di bayang-bayangan. Di batin ibu jenengan terasa enggak? Kalau enggak terasa enggak punya perasaan. Orang tua sakit enggak ngasih tahu, jenengan sinyalnya peka tahu? Iya. Ya, itu berarti ada hubungan batin. Coba kepada Allah, Rasul seperti itu, dijalin sedekat-dekatnya dan seakrab-akrabnya.
Kalau sudah terjalin, ada terasa dan tidak ada terasa. Ya Allah, salat saya tadi kok ya Allah kosong, nggak enak. Nah, sudah mulai membaca, berarti salatku tadi tidak ada Allah. Salat yang tadi kok enak, ruku enak, sujud enak, nggak mau selesai, itu ada. Itu namanya membaca, menjalin hubungan dengan Allah. Ditinggal Allah tahu, ada Allah tahu. Zikir juga gitu, direspon Allah tahu, dicuekin Allah tahu. Kenapa tahu? Karena punya pembeda. Jenengan ini panas tahu enggak? Kalau panas tidak tahu tak bakar. Jenengan dingin ini tahu enggak? Tahu. Jenengan tahu enggak dicintai? Tahu. Dimarahi? Hah? Dicemburui tahu enggak? Yakin enggak kalau suami jenengan hidup? Yakin. Yakin enggak kalau istri jenengan hidup? Ya. Kalau hidup pasti ada cinta, ridho, cemburu dan marah. Allah itu maha hidup enggak? Hayyan. Hayat. Allah itu hidup. Nah, ketika kita sholat, dzikir dan menghadap, Allahnya sudah hidup apa mati? Apa yang zikir itu mati? Apa yang mensolati jenazah itu saking matinya, nyolati orang mati ikut mati. Akhirnya orang yang mati tanya, jane sing mati iki sapa bro? Ya Allah, bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Masya Allah. Doanya, istighosanya Mbah Hasim, Mas Udin. Di bawah itu. Nah ini, yang kami rasakan ketika sholat tadi itu nomor 8, Bu Anis. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Salam kepada kalian ya rijalal ghaib. Apa Bu Anis? Nama-nama wali. Ya ayyuhal arwahul muqaddasa, wahai ruh yang suci. Kita tadi menyaksikan ketika sholat isya. Saya membaca ini langsung, nah inilah saya alami. Ketika sholat, ketika pas kajian, itu disaksikan, aghisuni bil ghausah. Tolong ya Allah dengan pertolongan. Tolong aku dengan pertolongan, aghisuni bil ghausah. Wanzurni bin nadra, lihat saya dengan penglihatan. Ya ruqaba, ya nuqaba, ya nujaba, ya abdal, ya autad, ya ghaus, ya qutub. Ini wali-wali ini. Aghisuni bil ghausati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tolong diriku ya Allah dengan pertolongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana ini sering di tahiyat akhir, terutama ketika Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Banyak ayat dan dalil menyatakan bahwa ruhnya Nabi itu hidup. Ruhnya para wali orang soleh itu hidup. Hidupnya beliau-beliau nyamber kepada yang hidup. Bagi yang belum hidup, mungkin sebatas teori. Bagi yang belum hidup, Mas Bri, mungkin nggak yakin. Wong nggak hidup. Bu, orang merem tidur itu tidak tahu yang bangun. Setuju? Sedangkan orang yang buka mata, melek, sadar, bangun tidur, itu tahu siapa-siapa yang tidur. Mas, masih bisa diajak mikir? Sesama bangun, melek,
Ya, sapa sing turu? Sing melek. Roh dengan roh itu seperti itu. Roh dengan roh itu seperti itu. Makanya hidupkan rohani kita supaya ruh dengan ruh, weruh dengan weruh, hidupkan lampu-lampu yang ada di dalam hati kita itu. Hidupkan, nggak hanya dalam hati, aliran darah, saraf, persendian, tulang belulang, khosya'alaka sam'i, hidupkan cahaya telinga, wabasori, hidupkan semua, hidupkan. Akhirnya kalau hidup sesama hidup, nyambung. Mati sesama mati, nyambung. Hidup dengan mati, tidak nyambung. Ya ayyuhal arwahul muqaddasah, wahai ruh yang suci. Suci dengan suci nyambung. Yakin enggak Allah itu maha suci? Yakin. Kita sebelum sholat disuruh wudhu, bersuci, baju suci, badan suci, tempat suci, sampai kalau bisa harta yang kita makan itu harus suci. Enggak suci sedikit aja enggak bisa. Saya contohkan seperti kabel dengan kabel, satunya dikelupas, satunya tidak. Masih ada isolator. Apa isolator? Penghambat. Bisa nyambung? Gak bisa. Bisa nyetrum? Jangan pernah servis mobil enggak? Itu dibersihkan businya, betul enggak? Semuanya dibersihkan. Setelah dibersihkan ternyata di starter nggak hidup, dicari itu apa yang menjadi penghalangnya, itu apa itu? Oh ini, sekarang enak ada servis digital, betul nggak? Itu setelah disambungkan itu mana yang konslet itu tahu, betul nggak? Betul? Hei, sholat itu servis digital bro. Mana yang putus itu tahu. Main. Dekengan pusat itu ya, karena tidak nyambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana? Diajak sholat aja bermasalah, maksudnya masalah baru. Tadi sudah ada masalah hidup, sekarang diajak sholat bermasalah. Ayo besok halaqah di Pondok Al-Khusus, halaqah mana? Masalah lagi. Oh diajak ke bengkel hati yang putus biar nyambung kok, yang mati itu biar hidup kok. Bisa dipahami kira-kira? Ya Allah, ini yang kita rasakan. Di sini kan assalamualaikum ya rijalul ghaib ya ayyuhal arwahul muhaddasah. Salat kita itu ngapain? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tolong ketika membaca ini minta disambungkan ruh dengan ruh. Melayu pikirannya nang mari. Ini wilayah silaturahim. Wilayah silaturahim ini. Dan dengan izin Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan para wali, golongan orang soleh, para nabi. Dan ketika kita yasin tahlil itu mendoakan almarhum almarhumah supaya masuk dalam golongan. Lu ndongakno keturun iku ya apa? Tidak ketugu aku ngene. Saking ya Allah, saking matinya, saking membatunya. Coba yasin tahlil selesai, melek enggak? Ya Allah. Piring terbang, konsumsi, pembagian, melek. Mulai oleh berkat gede, melek. Balik yasinan mana? Turun mana? Ya Allah. Hidup dengan hidup. Allah itu maha hidup. Ruhnya para nabi itu hidup. Ruhnya orang soleh, para wali itu hidup.
wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di Al-Baqarah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Sayang sekali kamu tidak merasakan. Semoga kita dikasih perasaan pengalaman rohani, hidup dengan hidup nyambung, bersih dengan bersih nyambung. Gini aja, jenengan duduk ini di samping jenengan nyambung enggak? Nyambung. Yang nyambung iku jeruane apa zohirnya? Jeruane. Yang nyambung itu hatinya. Duduk dengan orang yang hatinya nyambung, lama rasanya sebentar. Betul. Duduk dengan orang yang hatinya enggak nyambung itu begini. Ya, kapan ketemu teman baru, lak cari tema ngomong ngopor lagi. Tapi kalau dengan teman akrab dan besti, nggak pakai pendahuluan, nggak pakai, Mbak maaf namanya siapa, dari mana. Kita ini dengan Allah sering pakai pendahuluan, kayak pendahuluan wis turu dhisik Bu Anis. Kayak pendahuluan itu. Al-Fatihah itu pendahuluan. Pak Ghafur guyu wae. Kayak pendahuluan itu wis. Ya Allah. Terus kapan kita masuk kepada esensinya itu kapan? Ruhnya itu kapan? Banis bisa dibawa ya. Zikir nomor 8 ini bawa di tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kesadarannya adalah ruh para nabi, ruh orang soleh tidak pernah mati. Kalau jenengan mengatakan mati, maka nggak bisa nyambung. Kalau jenengan mengatakan mati, berarti tidak niat menyambungkan. Ana inda dzanni abdi bi. Allah tergantung prasangka hambanya. Jenengan niat nyambung dan tidak nyambung, itu kan saklarnya di hati kan. Betul ya? Kalau menganggap mati, pasti sikapnya seperti itu. Tapi kalau menganggap masih hidup dan niat untuk disambungkan, pasti nanti Allah itu kasihan. Pasti nanti wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Banyak yang tidak kuat bersanding dengan Allah di dalam sholat. Betul? Banyak orang yang tidak bersanding dengan Rasulullah ketika sholawat. Contoh, sholawatan tidur ngantuk. Tapi ketika di warkop ngobrol hidup, itu nggak mampu bersanding. Kenapa? Suci dengan kotor itu tidak pernah ketemu. Suci harus dengan suci. Tadi loh, kabel itu harus dibersihkan, isolatornya ketika sudah bersih disambungkan. Lihat saya, ketika disambungkan itu apakah pasti nyetrum? Belum tentu juga. Biidnillah, dengan izin Allah. Bu, jenengan duduk satu majelis gini nyambung enggak? Ya belum tentu juga. Belum tentu juga, tergantung hatinya. Tergantung niatnya. Datang ke sini untuk apa? Betul enggak? Dan Allah itu tidak bisa dibohongi. Dan Allah itu melihat hati. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Hati-hati. Bacaan Al-Quran iman yang mendayu-dayu, cengkokan, itu terkadang belum juga dalamnya itu nyambung. Betul?
Belum tentu juga. Hatinya nyambung, bacaannya itu indah karena Allah, tambah luar biasa itu. Itu wilayah luar biasa. Mas Idin kembali kepada surat Al-A'raf tadi. Dengan jiwa binafsika, rendah hati minta disambungkan, rendah hati mengemis, DP sambungkan ya Allah, sambungkan ya Allah. Jenengan pernah Zoom, Google Meet? Ya, itu kalau nggak nyambung, mangkel nggak? Terus sambungnya putus nyambung, mangkel nggak? Hei, nggak muncul suara nih. Ternyata temannya itu suaranya sudah muncul. Ya, paketanmu. Maksudnya sedekahmu itu juga berpengaruh kepada sinyal ketuhanan. Rendah hati. Dan ada rasa takut. Coba, maaf ya, orang yang zikirnya itu ngantuk dan tertidur, ada rendah hati enggak? Enggak ada. Ada rasa takut enggak? Staf anak buah di depan komandan ngantuk, diapakan kira-kira? Ditendang. Zikir ngantuk dan tertidur itu wajib diapakan kira-kira? Jangan dianggap remeh. Melanggar ayat ini, melanggar pasal undang-undang ini. Kata Pak Ghafur, orang seperti ini wajib terdakwa. Dengan pasal dan ayat ini terdakwa. Apa? Munafik. Kamu zikir tapi munafik, hatimu tidak zikir. Idza hadasa, apabila bicara zikir subhanallah, tapi hatinya tidak zikir, kadzaba, munafik. Tentukan pilihanmu, mulai apa? Sembuh. Kita ini meriadoi untuk mempraktekkan ayat ini. Ya Allah, iya ya, kenapa ya zikirku kok sering tidak ada rasanya, tidak ada merinding dan bergetarnya? Karena melanggar pasal dan ayat, tidak sesuai dengan standar SOP Quran. Dan ini tadi Quran enggak? Quran. Tadi hadisnya? Iya. Terus kita niru siapa? Saya sudah zikir Ustaz, ijazahnya sudah Ustaz, doanya sudah Ustaz, tapi kok masih gini-gini aja. Nyalana siapa? Nyalana dongana gak mutajabah, nyalana Ustaz kiai ini gak sakti. Mulai wis ganti dukun wis. Dan itu secara tidak langsung menyalakan bahwa Quran itu tidak sakti, tidak mukjizat. Dan secara tidak langsung menyalakan bahwa hadis itu tidak sakti. Lapa dengar-dengar sampean. Pindah kitab aja kalau gitu. Jangan kitab Quran, jangan kitab hadis, kitab yang lain aja. Daripada mencoreng mengurangi kemukjizatan Quran, mengurangi kemukjizatan hadis. Maaf, berpikir jelek, jangan pindah agama lo. Rasulullah gak ketun belas. Gusti Allah juga gak ketun belas. Daripada kita menodai kemukjizatan Quran, hadis, salat dan salawat. Apa? Salawat gak sakti kok. Apa? Salat gak sakti kok. Yang namanya sakti itu Allah Maha Sakti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan tahu enggak, keris itu yang sakti bukan keris tapi khodame itu loh. Kenapa kita sholat tidak sakti? Kenapa kita baca Al-Quran tidak sakti? Karena tidak ketemu jerune. Kita membaca Al-Quran hanya ketemu kertas dan bacaannya, tidak ketemu dalamnya. Bu, jenengan ini nyetrum enggak? Enggak. Tapi kalau disentuh, ngono.
Nyetrum itu di dalam apa di luar kan? Di dalam. Dan itu harus tidak ada jarak. Seret. Ada istilahnya meletik ya. Meletik. Itu nyetrum itu. Masa kita membaca salawat gak ada setrumannya, zikir gak ada setrumannya, sholat kita ada setrumannya. Karena tidak ada setrumannya, makanya lampu hatinya gerhana bulan. Kalau hatinya tidak tersentuh, hadirin sekalian, mari kita ngantuk bersama-sama. Tapi kalau kajian menyentuh hati, lampu hatinya padam, matanya juga padam. Jadi di awal tadi adalah wadhkur rabbaka fi nafsika, menyebut nama Allah dari jiwa ketemu jiwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika, begini caranya, subhanallah, subhanallah, dari jiwa nanti terus tunjukkan kesungguhannya. Syaratnya 5 tadi, dari jiwa, wadhkur rabbaka fi nafsika, tadarruan, rendah hati minta disambung, wa khifatan, ada takutnya, takut cinta ditolak, zikir ditolak, wa khifatan wa dunal jahri bil ghudwi wal asal minal qoli bil ghudwi wal asal, yaitu jangan terlalu keras masuk, wala takum minal ghafilin, kita perang akbar dari zikir yang melamun. Terus itu diriyadoi dan ditirakati. Kalau meriyadoi mentirakati surat Al-A'raf ini, nyambung, innalladzina inda rabbika, perhatikan Bu Hanis, sesungguhnya orang-orang yang sudah bersanding dengan Tuhanmu, bersanding itu qorib, akrab. Kalau sudah tersambung, bercucuran air mata, merinding dan bergetar, la yastakbiruna an ibadati, pasti nggak akan bisa sombong dengan ibadahnya. Wa yusabbihunahu, semakin bertasbih, walahu yasjudun, semakin ngelempur dan sujud. Itu kalau sudah indahu, bersanding. Nah sujud kita itu bersanding dan tidak gak ngerti. Ono Gusti Allah, kok ono Gusti Allah gak ngerti. Ono bojo, kok ono bojo gak ngerti. Apa? Selingkuhannya akeh. Paham kata-kata selingkuhannya akeh? Tuhan selain Allahnya terlalu banyak, sehingga Allah ada dan tidak ada tidak tahu. Suami istri ada dan tidak ada tidak tahu, karena selingkuhannya akeh. Sampai agak kereng dikit, yang sah seakan-akan tidak sah, ya, yang tidak sah menjadi sah. Maksud saya, jane Tuhan sing sah iku sapa sih? Illallah iku sing sah, bro. Illallah itu yang sah, la ilaha itu yang tidak. Jenengan tahu nggak suami yang sah? Tahu? Baru tahu ketika semuanya tidak ada. Tapi kalau semuanya masih ada, nggak ngerti Ustaz, sing sah sing di, lu ngono. Sing sah kayaknya yang cantik, yang ganteng, ya nafsu itu. Pertanyaan, Tuhan yang sah itu siapa? Illallah. Yang jelmaan, la ilaha. Siapa sih istri kita yang sah itu? Tahu Bu Anis? Tahu, karena tidak ada yang lain. Agar paham bahwa kita sering zikir tapi berselingkuh, masih banyak selain Allah. Bersihkan. Dan itu masuk kesyirikan? Ya. Mendarah daging? Ya. Berapa tahun? Ya. Diteruskan. Kalau diteruskan, saya itu sudah zikir tapi masih gini-gini. Saya sudah sholat masih gini-gini. Ada lagi, saya sudah muslimah. Ya,
fisikmu muslimah tapi hatimu kafir dan munafik. Ya'ti 'alan nasi yusalluna, akan datang, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, yusalluna, mereka salat, wala yusalluna, padahal hakikatnya mereka tidak salat. Fisiknya zikir tapi hatinya tidak. Fisiknya haji tapi hatinya tidak. Lihat, Allah itu melihat hati, dan itu disensor itu. Coba ini, lima ini pekerjaan hati enggak tadi? Dari dalam jiwa, hati, iya. Rendah hati, iya. Rasa takut, iya. Tidak terlalu keras, iya. Ini amalan hati semua ini. Dan boleh enggak saya katakan ini punya dimensi? Ya, dimensi. Bagi yang tahu sudah meriyadhoi min tirakati, itu persis seperti doa usilah. Doa itu adalah pedang. Jadi bisa jadi iftitah kita itu sama, tapi ketajaman dan kilau dari pedang itu beda. Kenapa? Ada yang membaca iftitah hanya di permukaan, tapi ada yang baca iftitah itu digosok, kabiro walhamdulillah bait ini, digosok itu. Lihat saya, Quran dan hadis itu maha dimensi. Jangan pernah merasa sudah. Kesalahan kita itu sudah. Baca surat Al-Ikhlas sudah, Ustaz, itu amalan saya sudah. Oh, khatam, ya. Bacaan ya, ya. Jangan pernah merasa sudah. Quran dan hadis kulau kanal bahru, disimpelkan Quran dan hadis itu maha dimensi. Paham maha dimensi itu? Gosok itu dengan minta pertolongan Allah, supaya bacaan doa kita, zikir kita itu tidak stuck. Apa stuck, Bu? Yang itu kacamata itu, Bu. Stuck itu apa? Stuck itu ya stuck. Saya Ustadz cinta sama istri stuck. Oh, sama orang lain. Oh, perbaruan Ustadz. Ya Allah. Ayo kita akui dengan jujur. Cinta kita kepada Allah dan Rasul stuck ngono-ngono aja apa selalu diperbarui? Kendelai. Alhamdulillah, tak tunggu. Silakan istikharah. Gimana Pak Yogo? Gampang ngukurnya. Sholat kita itu semakin dalam apa ngono-ngono aja? Tak tanya lagi, istighosah sampean. Ada kedalaman apa ngono-ngono aja? Yasin dan tahlil sampean semakin dalam, oh semakin mengantarkan tidur Ustaz. Oh saya aja nggak bisa tidur baca Yasin, bisa tidur. Itu mendatangkan ngantuk datang itu. Coba, ada yang salah. Makanya zikir itu butuh ilmu, baca Al-Quran itu butuh ilmu, beribadah itu butuh ilmu, supaya menemukan kelezatan dalam ibadah, kelezatan zikir, kelezatan menghadap kepada Allah. Bu, saya Ustaz makan tidak menemukan lezat, iya gigi sariawan dan sakit fisik, sakit hati. Makanya masuk bengkel hati, biar tahu penyakitnya. Ya, insya Allah dengan sholat yang sesungguhnya akan dibengkel hati kita itu. Kurang begini kamu itu, zikirmu kurang, mademmu kurang, sopan santunmu itu kurang. Nggak pernah rendah hati dan DP yang baru itu nggak pernah. Wudunya mungkin kurang, nggak minta disucikan Allah, bersihkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Kalau masih merasa bisa wudhu sendiri itu masih jauh. Kalau masih merasa bisa sholat sendiri itu masih jauh. Kalau merasa bisa zikir sendiri itu masih jauh. Berarti ego, Bu Anis, ego.
aku iso zikir, iku gak salah. Aku iso sholat, iku gak salah. Yang betul adalah saya tidak bisa bimbing ya Allah. Saya nggak bisa wudhu ya Allah, bimbing wudhu yang benar. Nanti setiap gerakan itu ada tuntunan. Dan habis wudhu itu rasanya, Masya Allah. Kemudian sholat. Beda orang yang persiapan wudhu yang sempurna akan mengantarkan sholat, zikir dan madhab yang sempurna. Sebaliknya orang yang wudhunya asal-asalan akan mengantarkan sholat, zikir, menghadapnya asal-asalan. Wis satu paket itu. Siapa yang melibatkan dirinya? Melibatkan Allah. Dan siapa yang belum melibatkan Allah? Nanti rasakan bedanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah ini sudah turun ini. Ya Allah. Langsung gini Bu Anis. Hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata karunia Allah. Bukan karena usahaku tadi. Itu langsung begini, set ditambah itu, dekatannya itu ditambah, sambungannya itu ditambah. Hadza min fadli Rabbi. Jenengan yakin nggak dengan ayat la in sakartum la azidannakum? Yakin? Semakin disyukuri semakin. Ini semata-mata karuniamu ya Allah. Jenengan bisa baca Al-Quran semata-mata karuniamu ya Allah. Bisa zikir di atas kendaraan mulai awal sampai tujuan. Hadza. Nanti diulangi sore itu gak bisa. Hadza min fadli Rabbi. Ayo kita berdoa kepada Allah yang sungguh-sungguh. Imam dan makmum itu harus satu hati. Ustadz sama jamaah itu satu hati. Dan ada lagi, kita sebagai umat Rasulullah itu harus sehati dengan Rasul. Satukan ya Allah, gabungkan ya Allah. Dengan hati-hati yang suci itu gabungkan ya Allah. Minta, tadi loh, rendah hati. Dan semuanya itu di rendah hati. Dan di rendah hati itu ketemu maha dimensi. Tuh, saya kemarin bisa rendah hati, sekarang nggak bisa ya, gitu. Dan ilmu yang tertinggi itu rendah hati. Tolong perhatikan. Enaknya tahiyat itu diartikan bersanding. Bersanding. Innalladzina inda rabbika. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mampu bersanding dengan Allah. Ketika sholat, ketika zikir, pasti ada sentuhan la yastakbiruna an ibadatihi. Gak bisa sombong. La yastakbiruna an ibadihi. Tidak bisa sombong dari menyembahnya. Dan ibadahmu jangan menjadi kesombongan baru. Paham? Hadza min fadli Rabbi. Silakan sombong, dicabut tahajud, aduh, dicabut istiqomah baca Quran, ngomong isok gitu, ngomong awakmu isok zikir, dicabut, kosong. La yastakbiruna. Apa kata Allah? Allahu Akbar. Aku yang berhak untuk sombong. Masih ingat Bu Tuti sama Bu Edi? Saya punya 3 kata kunci ketika bersanding di Allah. 1, al-fakir. 2, al-jahil, bodoh. 3, ad-dhaif, lemah. Gunakan 3 kata kunci ini. Saya ridho, gunakan itu. Fakir, jahil, dhaif. Semakin dekat dengan Allah, semakin ditunjukkan kamu tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu hanya aku. Innani anallah. Kamu bisa karena ada aku. Tak tinggal sekarang ngomong bisa. Contoh, kalau kita sudah diliputi males, ngomong iso. Ngalami? Pengalaman. Dengan males itu pengalaman enggak? Kok gak mantap sih? Pengalaman enggak?
Semangat itu seperti ini, malas itu seperti ini, betul. Dermawan seperti ini, kikir seperti ini. Jenengan sering pengalaman yang mana? Ngomong. Hah? Makanya saya senang berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Uang itu kalau males, iku lemahnya seperti PPA mau Ustaz. Gak iso apa-apa. Mau digitukan? Mau? Gak mau kan? Tapi ketika dikasih semangat, koyok malaikat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. PT, assalamualaikum. Wapi ire itu kalau kelebonan malaikat itu. Tapi kalau badan setan itu Masya Allah ngetokno duit 1000 kanggo parkir lorowati temen. Padahal ketika anak hatiku 10.000 wenteng ya. Betul. Bisa menggerakkan ini? Enggak. Ya muqallibal qulub. Saya tuh mengeluarkan 1.000 ku muangkel. Pas hati elek. Ya Allah koyok ngene ya. Sukana nih koyok ngene. Tapi ketika api Masya Allah percaya ketika elek macan-macan sesama macan dilarang mendahului. Betul gak kira-kira itu? Ini makna dari la haula wala quwata illa billahil ali. Itu bukan wiridan aslinya, itu suatu keadaan itu. Suatu keadaan yang diungkapkan, ya Allah saya gak bisa apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Bukan bacaan, itu suatu keadaan antara hidup dan mati itu. Kita zikir la ilaha subhanaka mati terus. La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Jenengan mboten nate salah Gusti. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang zalim, saya yang salah. Zikir ini tidak boleh menyalahkan suami. Suami menang ya. Tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Saya yang salah. Dalai kunci lo, ketemu no ngarep. Tapi kalau sampean masih menyalahkan siapa-siapa, kocomoto lo, ngini gak ketemu Pak. Gini. Karena masih menyalahkan siapa-siapa. Allah itu kalau sudah menutup mata, ya walau nasa'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Allah itu kalau menutup pandangan suami istri kita di depan itu kelihatan orang lain. Ngeri gak kira-kira itu? Aduh ya Allah. Saya kemarin itu lagi pembelajaran Mas Udin lagi ngantuk. Itu. Ngomong ternyata pulang dari kajian di situ. Pulangnya nyasar ke Gunung Sari. Ya Allah, saya tidur pas tidur ngantuk. Oh pancet, mantap itu. Ya Allah, barusan berangkat itu dirasani. Ternyata kok langsung praktek gitu. Pulangnya itu nyasar. Seharusnya exit waru. Itu masuk ke tol anu itu loh. Ya Allah sedih. Ya Allah, waduh ngantuk ya. Allah itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Allah itu maha dekat. Ketika mendekati harus bi'aunillah. Ini ada bismillah, bi'aunillah, Allahu ya hafidh. Bi'aunillah. Kalau diistighosakan bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Gak bisa apa-apa kita itu dengan nama Allah, dengan kekuatan nama Allah. Jadi ketika berdiri akan sholat itu panggil, libatkan Allah, bimbing seperti para walimu. Takbir pertama, rakaat pertama biasanya masih kosong Bu Anis. Nanti ketika kedua, lu sudah mulai turun, kosong dan berisi. Jangan kalau ngangkat itu tahu bedanya enggak? Tahu ya? Tahu kalau pernah merasakan kosong dan pernah merasakan
berisi. Doa dipimpin berisi dengan doa dipimpin kosong, tahu bedanya? Oh, mentolo nyawa tae gitu. Ketika kosong, amin, suwe ini amin. Wis tawa kosong, amin. Sapu jagate gak metu-metu rek. Mentoro tak sewawat. Tapi kalau doanya itu antep menyentuh hati, ya Allah kok mek sak dilit, betul? Jangan punya dua keadaan, dipimpin doa berisi menyentuh dengan dipimpin doa kosong, tahu nggak? Tahu. Nah, tapi kira-kira sing ngantuk itu tahu nggak? Ya nggak tahu. Ya Allah, belajarlah meleknya hati. Ketika hati itu melek, diterang benderangkan, itu semakin tahu. Dan hati-hati, mulai itu hati-hati. Dah, misalnya kalau dikasih tahu langsung lepas. Biasanya ngoreksi, ngoreksi gitu itu. Paham maksudnya itu? Ketika hati itu semakin terang benderang, maka diperlihatkan. Oh itu ria, semakin diperlihatkan itu. Ya Allah, tolong nanti di rumah dikaji lagi ya. Tolong dikaji lagi 5 syarat dzikir menghadap kepada Allah ini tolong dipraktekkan. Ketika dipraktekkan berbuah jenengan tirakati terus, iya ya. Ternyata orang-orang soleh itu ada di sini, para wali ini ada di sini semua. Itu rendah hati, takut, tidak boleh sombong, tidak boleh lalai. Sampai nanti ketemu innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Coba tolong dilihat Qur'annya. Itu sebuah keadaan rohani yang sudah bersanding dengan Allah. Innalladzina inda rabbika. Kalau sudah bersanding, dekat, didekap, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak mampu untuk menyombongkan ibadah kepada Allah. Siapa sih saya ini? Betul enggak? Wa yusabbihuna, menyucikan Allah, walahu yasjudun, dan kepadanya mereka itu sujud. Dan sujudnya itu dalam enggak kira-kira? Dalam. Tidak sama seperti tadi. Besok lagi minta lagi, ya Allah dalam inda rabbika wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Mungkin selama ini kita hanya mendengar ketika ada MC, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dengan hati dan jiwa, diamlah. Di situ juga rendah hati. Tadi al-fakir, al-jahil, ad-dhaif, la'allakum turhamun, nanti rahmat itu turun. Ketika merasa bodoh, ilmu baru-baru turun. Ketika misalnya merasa fakir, nanti diberikan kecukupan. La'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.